Selamat mendengarkan. Seorang wanita setengah baya tampak meraih gagang telepon yang berdering dengan bunyi dering yang memenuhi ruangan kerjanya itu. Sambil meneliti beberapa buku laporan, dia menjepit gagang telepon itu di antara dagu dan bagian bawah lehernya sambil berkata, "Halo, manajer kepala Tower Bola di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Tanya wanita setengah baya itu. "Alin, di mana kau saat ini? Apakah kau berada di ruangan kerjamu?" Terdengar satu suara yang sangat dia kenal oleh wanita itu di seberang telepon yang membuat perasaannya menjadi tidak enak. "Benar, Tuan Besar. Saya berada di ruangan kerja saya saat ini," jawab wanita yang ternyata adalah manajer kepala di Tower Mall itu. "Alin, dengarkan aku. Kau pergi turun ke lantai 2, tepatnya di toko perhiasan Tiffany & Co. "Maaf, Tuan Besar. Ada apakah di lantai 2 jika saya boleh tahu?" tanya manajer kepala bernama Alin itu. "Putraku, Joe William ada di sana. Dia sedang dalam masalah karena menjatuhkan perhiasan, kemudian merusaknya. Cepat turun, temui dia dan bereskan masalah. Jika sampai dia marah, bisa hancur toko Tiffany itu," kata lelaki yang dipanggil Tuan Besar itu dengan tegas. "Apa? Tuan muda ada di sini? Baiklah, Tuan Besar, saya akan segera turun bersama seluruh staf," kata Alin sedikit ketakutan. "Cepat selesaikan. Jika sesuatu terjadi dan dia melukai para petugas keamanan, kau akan aku tarik kembali ke Jewel Star untuk menerima hukuman," ancam Tuan Besar itu. Baik, Tuan Besar," kata Alin dengan lutut sedikit lemas saat ini. Setelah panggilan itu berakhir, Alin lalu memanggil seluruh staf lalu bergegas turun ke lantai 2. Karena mendengar tuan muda mereka berada di lantai 2, sebagian tampak ketakutan dan tidak sempat lagi menunggu giliran memasuki lift, malah memilih mengikuti jalan menuju melalui tangga. Sementara itu, di toko perhiasan Tiffany & Co, wanita pramuniaga itu mulai berkeringat dingin. Hal ini karena dia melihat bahwa Joe sama sekali tidak memiliki sesuatu yang mengesankan baginya untuk menyelesaikan masalah itu. Menit-menit berlalu bagai terasa lambat baginya. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah ketika atasannya datang, maka tidak ada yang bisa dia lakukan selain meminta Hendro atau Namora untuk memanggil ayah mereka. Ini karena yang memecahkan peti kaca perhiasan itu adalah sahabat mereka. Namun belum lagi rencana itu dia lakukan, tiba-tiba dari arah pintu lift yang terbuka tampak bermunculan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di Tower Mall ini, dan segera berjalan menuju ke arah toko di mana Joe dan para sahabatnya sedang berdiri tanpa tahu harus berbuat apa. Belum lagi, para pejabat tinggi itu tiba, kini terdengar langkah kaki jika didengar memiliki jumlah yang ramai. Kini mereka melihat puluhan, bahkan ratusan orang sedang berlomba menuruni tangga dengan nafas memburu dan lidah yang hampir terjulur. Begitu ratusan orang itu tiba di belakang seorang wanita setengah baya itu, mereka langsung membuat barisan, lalu berlutut dengan satu kaki ditekuk. "Selamat datang di Tower Mall, Tuan Muda," kata mereka serempak. Sebenarnya mereka tidak tahu pasti apakah Tuan Muda itu berada di toko itu atau tidaknya. Mana mereka tahu? Bertemu saja tidak pernah. Namun karena saking gugupnya mereka tidak peduli apakah ada atau tidak, pokoknya berlutut saja dulu. Begitulah yang ada di dalam pikiran mereka saat ini. Sementara itu, Joe yang ketika di Martin's Hotel juga mendapat perlakuan seperti itu, kini baru paham dan mulai tersenyum kepada wanita pramuniaga itu. "Kau tidak perlu takut, Nona. Aku akan membayar kalung yang jatuh tadi itu," kata Joe. Kini Alin sudah tiba di dalam toko bersama puluhan staf yang memiliki jabatan lebih tinggi, termasuk 3 manajer yang datang ke Martin Hotel atas permintaan dari Tigor untuk mengantarkan kartu VIP Exclusive Member. Begitu melihat Joe yang berdiri di samping Lestari serta berhadap-hadapan dengan wanita pramuniaga itu, mereka bertiga segera maju di depan, lalu membungkuk memberi hormat. "Tuan Muda, mengapa tadi tidak datang bersama kami sekalian? Andai saya tahu, saya pasti akan sangat bangga bisa membawa Anda ke sini," kata salah satu dari ketiga orang yang pernah dikerjai oleh Joe ini. Melihat hal ini, manajer Alin langsung mendatangi sang pramuniaga lalu berkata, "Ambil dan bawa kalung itu kemari." Baik, manajer kepala,"
kata wanita itu lalu mengambil kalung tersebut. Aku menginginkan kalung itu, jangan diperbaiki apalagi ditukar, kata Jo menegur, membuat Alin tidak berani lagi berlama-lama memegang kalung tersebut. Atas serangkaian peristiwa yang dia alami dalam sehari ini, membuat Jo sedikit paham siapa dirinya kini. Pantas saja ayah berpesan agar aku tidak lupa diri apalagi sombong. Ternyata seperti ini. Baiklah, aku tidak akan sombong, tapi berbuat seenak jidatku saja, kata Jo dalam hati. Dia tersenyum lalu menarik tangan salah satu dari manajer itu kemudian berbisik. Aku ingin belanja yang banyak di sini, apakah boleh? Tanya Jo. Boleh tuan muda, Anda bebas melakukan aktivitas berbelanja apa saja di sini. Kalau aku pecahkan lagi peti kaca yang itu, apa boleh juga? Tanya Jo sambil menunjuk ke arah untaian kalung berlian yang pastinya lebih mahal dari kalung yang tadi. Sambil menelan ludah, sang manajer yang pernah berjoget atas perintah Jo ini hanya bisa mengangguk dengan ekspresi wajah memucat. Hahaha, Anda tidak perlu tegang begitu. Aku bukan orang yang suka membuat kekacauan, kata Jo sambil menepuk pundak manajer lelaki yang usianya mungkin sebaya dengan Jerry William. Kini Jo menatap ke arah gadis pramuniaga tadi, menatapnya dengan tatapan lucu dan menjentikkan jari telunjuknya, memberi isyarat agar wanita itu datang. Maafkan saya tuan muda, saya tidak tahu bahwa Anda... Sudahlah, aku tidak suka dengan adegan yang terlalu dramatis seperti ini. Sejak di hotel, aku sudah terlalu banyak mendengar perkataan membosankan seperti itu, kata Jo sambil mengambil kalung itu. Dia tahu sebagian mungkin tulus, tapi sebagian lagi pastilah hanya penjilat. Walau tengil dan terkesan seperti orang yang masa bodoh, tapi Jo tidaklah bodoh. Dia adalah anak yang cerdas, hanya saja kecerdasan itu tertutupi oleh tingkahnya yang memang tidak pernah serius dan terkesan kurang waras, persis seperti kedua gurunya. Jo kini melangkah ke arah Lestari lalu berkata, Kau suka kalung ini kan? Ini, aku berikan sebagai kenang-kenangan. Aku tidak lama lagi di sini. Tamat SMA ini, aku sudah akan kembali ke negaraku, kata Jo sambil memakaikan kalung itu di leher Lestari. Kesempatan ini tidak bisa ingin dilewatkan begitu saja. Walau pergantian kejadian membuat dirinya dan Tiara sampai saat ini masih sulit mencerna siapa Jo ini sebenarnya dan seberkuasa apakah Jo ini. Namun, dia tetap menikmati aroma harum tubuh Jo. Lestari, jangan terbawa perasaan, bisik Jo yang mendadak tengilnya keluar membuat Lestari seketika tersadar. Ibarat terbang, anak gadis itu terhempas kembali ke bumi. Lestari hanya bisa tertunduk menyembunyikan semburat merah di wajahnya akibat salah tingkah tadi. Di usia 17 tahun adalah usia yang sangat manis bagi seorang gadis dan pemuda seperti mereka. Di usia yang masih putih bersih inilah yang sangat sulit untuk dilupakan ketika kita tua nanti. Aku mau berbelanja sesuka hatiku, apakah boleh? Tanya Jo sambil menatap wajah Alin. Boleh tuan muda, ini kartu Diamond eksklusif Anda, kata manajer Alin menyerahkan sekeping kartu yang sangat cantik kepada Jo. Tiara dan kalian semua, sesuai janjiku, ayo kita belanja. Kalian, temani kami. Bawa keranjang atau troli di tangan kalian dan ikuti siapa saja di antara kami, kata Jo kepada para manajer itu. Mereka kini saling pandang, namun tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan tuan muda itu jika masih ingin memastikan dapur mereka tetap ngebul. Sekali lagi Namora tidak bisa menahan senyum yang terkesan sangat kaku itu. Dia tidak pernah menyangka mengapa tuan muda yang sangat urakan dan terkesan bertindak sesuka hatinya saja seperti ini. Sementara itu, Jo sudah duduk di dalam troli yang didorong oleh salah seorang dari manajer itu. Tingkahnya ini mau tak mau membuat semua orang merasa lucu. Mana ada tuan muda yang tidak memperhatikan image-nya seperti Jo ini. Kau tidak ingin mencoba, Tiara? Masuklah ke dalam troli itu. Seru, kata Jo sambil tertawa. Ayo Pak Manajer, bawa aku keliling toko itu, kata Jo. Baik tuan muda, kata sang manajer sambil mendorong troli yang dinaiki oleh Jo tadi. Kau lihat Jo itu, Din? Bisa muntah darah nanti Pak Manajer itu dikerjai olehnya, bisik Hendro. Hahaha, makanya kau harus mengatur jarak dengannya. Jangan sampai nanti malah kau yang disuruh mendorong troli itu, kata Udin lalu bergegas mengejar Jo yang sudah jauh bersama Pak Manajer yang mendorong dirinya di dalam troli itu.